Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Di setiap awal pekan Senin malam ya jam 7 kita akan menghadirkan tentang apresiasi budaya lokal bertema narkotika. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai warisan jernih, mengapa pemuda berintegrasi tidak butuh narkoba. Sahabat budaya ya. Di kesempatan malam hari ini kita sudah terhubung lewat Zoom bersama Ibunda Mutahara Nemin Kaharudin SSM selaku dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Muta. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. boleh mungkin Bagaimana bisa kabarnya diangkat Bung dulu Ican? mic-nya. Dikasih off kan dulu mic-nya. Oke. Iya. Suaranya kedengaran? Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Iya, bisa mungkin di Ibu Muta bisa dengar Ya, suaranya Richard? dengar, dengar, dengar. Oh iya, alhamdulillah. Oke, Ya, terima alhamdulillah. kasih. Ibu Muta sehat Ya, ya? alhamdulillah. Bung Richard Alhamdulillah. bagaimana sehat? Sehat juga, terima kasih. Iya, malam hari ini terima kasih sebelumnya sudah boleh meluangkan waktunya bersama Perompak dari Makassar. Iya, oke. Sahabat budaya, terkait dengan tema warisan jernih, Ibu kita boleh langsung mulai, Bu ya, mohon izin. Ya, ya. Iya, oke. Nah, bagaimana Ibu melihat kaitan antara pelestarian nilai budaya leluhur dengan upaya membentengi pemuda-pemuda kita dari pengaruh narkoba? Tabe. Ya, oke, baik. Kita perlu memahami dulu bahwa narkoba ini sebenarnya hal yang sangat Oke. mengancam dari tahun ke tahun, ya, dan Mhm. sepertinya Halo? selalu ada dan meningkat ya setiap Iya. tahunnya. Dan tentu saja biasanya narkoba itu selalu sasarannya Iya, suaranya Ibu coba remaja atau hilang-hilang ya. generasi Kita akan kita, mencoba generasi terus. muda, yang Iya. mana generasi muda yang mereka masih labil, mereka senang dengan lingkungan pertemanan mereka, dan ini yang berbahaya ketika Iya, Ibu lingkungan Muti selamat pertemanan malam. mereka itu bukan lingkungan yang positif, ya seperti itu. Nah, sebenarnya eh, di budaya kita sendiri, ya, untuk mencegahnya Oh, oke itu oke. eh, Iya. banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin biasa kita sering Oke, tentang sahabat budaya papasan. kita Ya, malam ini kita akan membahas mengenai seperti biasa di hari Senin malam ya, kita membahas mengenai narkoba ya. Ini tentang bagaimana Perompak dari Makassar menangkap fenomena ini untuk menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Bagaimana anak-anak kita, generasi muda kita ini berupaya untuk tidak jangan sampai mereka hilang ya, hilang atau tergerus ke hal-hal yang sebenarnya itu justru bisa membuat mereka akhirnya tenggelam dalam eh, pergaulan yang bisa menghancurkan hidup mereka dan masa depan mereka, salah satunya adalah narkoba. Dan saat ini sahabat budaya Richard akan menghadirkan ya ini wawancara di Perompak dari Makassar ya bersama Ibu Mutahara Nemin Kaharudin SSM selaku dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ya, dan beliau biasa disapa dengan Ibu, oke coba deh Ibu, oke. Oh Ibu Ibu Mute, Mute. iya. Nah saat ini beliau sudah kita masih terus mencoba terhubung dengan Zoom sahabat budaya, masih ini mencoba terhubung dengan Zoom ya. Saat ini beliau masih terus kita akan
menghadirkan wawancara bersama beliau di Zoom. Tadi di awal-awal sudah sempat ada ya Bu, tapi tiba-tiba apa namanya sudah? Oh oke, kita coba kembali ya. Eh, oke, iya. Halo, Assalamualaikum. Oke, iya selamat malam Ibu Mute. Selamat malam. Maaf, Iya. tadi kayaknya jaringan. Oh iya jaringan Ibu. Oke. Mohon izin Ibu bisa diulangi Ibu Tabe. Ya, ya. Iya, iya. Jadi kita membahas tentang narkoba dan ini tema yang setiap tahun selalu ada, ya, Oh iya di iya iya. Indonesia, Iya bahkan iya bukan iya. saya di Indonesia, di dunia dan Mhm, khususnya di Sulawesi mhm, Selatan. mhm, Dan ini menjadi ancaman yang besar ya mhm, buat kita, apalagi generasi mhm, kita selanjutnya. mhm, mhm, Uh, dan dengan mhm. keterbukaan akses, dengan kemudahan uh, remaja atau pemuda Iya, saat ini untuk mengetahui tentang mudahnya memperoleh mungkin ya tentang iya. narkoba atau juga dengan pergaulan yang begitu, Mhm, kalau kita lihat saat ini sudah sangat terbuka atau sudah sangat bebas. Ini menjadi ancaman ya buat mhm, pemuda-pemuda kita, khususnya remaja yang mereka mhm, memiliki pola pikir yang masih labil, yang mhm. mereka menganggap eh, kalau mengikuti teman itu adalah sebuah tren dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan budaya, ya di Bugis sendiri, ya atau Bugis Makassar itu kita biasa mengenal dengan adanya papaseng. Ya, mungkin biasa kita dengar papaseng, maca nama lempuh, warani, nama geteng. Ya, jadi ada beberapa kata dalam papaseng ini yang bisa kita mengambil pelajaran. Misalnya maca itu adalah cerdas, kemudian malempu itu adalah jujur, warani itu adalah berani, dan mageteng itu adalah teguh. Ya, jadi hal-hal ini yang perlu ditanamkan kepada eh, generasi kita supaya mereka bisa terhindar dari yang namanya narkoba. Ya, salah satunya yang namanya narkoba. Misalnya kita ambil maca, cerdas. Apa sih maksudnya cerdas? Yang mereka bisa berpikir jangka panjang bahwa oh ini hal yang baik, ini hal yang tidak baik. Apalagi narkoba saat ini itu bukan, kalau misalnya zaman-zaman kita dulu ya kita mengenal Iya. narkoba itu ya eh, sabu ya berbentuk Bug, pil, iya. berbentuk serbuk. Tapi Iya. sekarang ternyata lebih variatif, dibuat seperti lebih kreatif, misalnya berbentuk permen atau bahkan berbentuk cairan yang bisa dimasukkan ke dalam rokok atau vape. Nah, ketika pemuda itu memiliki sifat maca atau cerdas, mereka bisa melihat penyamaran dalam tanda kutip penyamaran narkoba, misalnya dalam berbentuk permen. Oh, ini sebenarnya bukan permen yang biasa-biasa saja, sehingga mereka bisa menghindari hal tersebut. Begitu pula misalnya sikap malempu ya atau jujur. Jadi ketika pemuda itu memiliki sifat jujur, ya mereka eh, akan apa ya memiliki sifat sirik dan takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Dan kita memahami ketika kita mendengar kata narkoba itu sendiri saja, ya narkoba itu adalah sebuah kesalahan. Ya, ketika kita mengkonsumsinya itu adalah hal yang salah. Nah, ketika sifat ini ada atau karakter ini ada dalam diri pemuda-pemuda kita, tentu saja akan menghindari hal-hal seperti narkoba itu sendiri. Kemudian ada warani atau berani. Jadi seorang pemuda itu dia harus memiliki sikap berani, ya. Berani di sini konteksnya lebih luas dan tentu saja positif. Berani mengatakan tidak, berani untuk meninggalkan teman-teman yang misalnya mereka memiliki lingkungan yang negatif atau memiliki pengaruh yang negatif. Jadi dia harus berani untuk mengatakan oh saya tidak, ya saya tidak mau ya seperti itu kepada teman-temannya karena biasanya kan remaja seperti itu ya, Bung Iya. Richard ya. Iya, Jadi iya. kalau temannya coba ini, dia juga mau coba, Iya. ya.
supaya mereka tidak keluar dari geng-gengnya seperti itu. Nah, kalau dia berani mengatakan berani untuk sendiri meskipun eh, berani untuk sendiri ya di antara teman-temannya, misalnya teman-temannya ikut tren ini dan tren itu adalah sebuah tren yang salah, dan dia berani untuk berdiri sendiri dan mengikuti hal yang benar, itu perlu ada dalam karakter atau sifat pemuda kita saat ini. Dan tentu saja teguh ya, Mageteng. Jadi harus teguh ya, pemuda itu harus memiliki sikap teguh ya, teguh pada pendirian, sehingga bagaimanapun orang lain memengaruhi mereka atau pemuda kita itu tidak terpengaruh seperti itu. Nah, keempat hal ini saja itu sebenarnya bisa disimpulkan menjadi integritas. Jadi seorang pemuda, khususnya pemuda Sulawesi Selatan ini harus punya integritas ya. Di dalamnya tentu saja ada dia punya kecerdasan, dia punya sifat jujur, dia punya sifat Oke, Ibu warani Meta. atau Ya. berani, dan dia punya sifat yang teguh. Nah, ini yang perlu ada sebenarnya dalam diri kita ya, khususnya pemuda-pemuda Sulawesi Selatan. Lalu menurut analisis Ibu berarti di dalamnya tadi sudah termasuk ini ya, maksudnya dalam perspektif budaya Bugis Makassar, berarti nilai-nilai tadi yang Ibu sampaikan itu sudah menjadi nilai yang paling efektif ya untuk membentuk karakter pemuda sehingga mereka memiliki integritas yang kokoh dan berani menolak narkoba, Bu ya. Iya, betul. Oke. Jadi eh, biasanya ya, mengapa seseorang bisa terjerumus kepada narkoba, yang kita lihat itu karena memang pengaruh, ya pengaruh dari luar. Nah, eh, seburuk apapun pengaruh dari luar, tapi kalau kita punya prinsip untuk tidak mau, ya, kita tidak akan terpengaruh seperti itu. Jadi itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi kita harus punya sifat-sifat itu tadi atau karakter-karakter itu tadi, sehingga pemuda-pemuda kita atau diri kita sendiri itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti narkoba itu sendiri. Nah, Nah, ya boleh lanjut dulu Ibu. ya, ya, dan karakter ini tidak mungkin langsung ada ya. Tentu Betul, saja betul. ini harus ditanamkan mulai dari kecil. Ya, jadi karakter itu kan pembiasaan, dan pembiasaan tidak lahir dari 1 atau 2 hari, Betul. tapi lahir dari bertahun-tahun. Lahir dari kita kecil, misalnya kita diajarkan makan pakai tangan kanan, itu kan tidak langsung ketika kita misalnya SMP atau SD langsung kita bisa makan pakai tangan kanan. Tapi Iya. dari kecil kita diajarkan seperti itu. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan berdoa dan sebagainya. Dan itu akan terbawa sampai dia dewasa atau dia besar. Seperti itu, Bung. Oke. Nah, menurut analisis Ibu, apakah maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda saat ini merupakan indikasi adanya krisis identitas budaya? Atau justru mungkin ini terputusnya transmisi nilai dari generasi tua ke generasi muda? Ya, jadi pertama ini bisa menjadi apa ya, saling berkaitan. Ya, tadi adanya kayak misalnya tadi disebutkan oleh Bung Richard, ya, disebutkan oleh Bung Richard bahwa tidak adanya transmisi ya antara generasi tua Tua ke ke generasi generasi muda, ya. muda, itu bisa saja terjadi, Hmm, ya. Dan bisa saja terputus itu ya, kita melihat ya, eh, kita sebagai manusia itu suka ikut yang kekinian. Jadi bisa saja generasi saat ini, mengapa sih dia tidak mau eh, apa menerapkan ya karakter-karakter tersebut, karena menurut mereka itu kuno, itu tidak zaman lagi, padahal hal-hal seperti ini sebenarnya sifatnya universal, ya sifatnya universal. Dan ini memang ya kita melihat adanya juga krisis, ya krisis identitas, ya karena ya kita lagi-lagi ya kembali bahwa keterbukaan informasi itu, keterbukaan kemudahan kita mendapatkan informasi itu seperti pisau yang memiliki 2 mata ya. Dia memberikan sisi positif dan juga sisi negatif. Dan kalau kita tidak memfilter itu, nah itu akan berdampak yang buruk kepada kita, ya, betul. khususnya generasi-generasi penerus kita. Seperti itu, Bu. Nah, apakah ada konsep atau tradisi tertentu dalam budaya kita di Sulawesi Selatan yang sebenarnya ini bisa kita adopsi sebagai metode pencegahan
sekaligus penguatan mental bagi pemuda-pemuda kita agar mereka tidak terjerumus dalam narkoba, khususnya anak-anak muda kita ini, Ibu. Ya, jadi yang tadi itu ya kayak papasan itu harus ya selalu kita memberikan nasihat ya seperti tadi ya kayak papasan yang mengatakan macan nama lempu, warani nama geteng atau misalnya sirine akase itu dua pepatah itu saja itu sudah mewakili ya. Kalau kita tanamkan dalam diri ya kepada anak-anak kita atau generasi-generasi selanjutnya itu bisa saja ya itu akan eh, membuat anak kita terhindar dari narkoba seperti itu. Oke. Ya, Ibu mohon izin kita sejenak dulu. Nanti Richard akan kembali lagi saat lagi. Iya, Oke, iya. Sahabat Budaya jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali bersama Ibu Mute saat lagi masih membahas tentang narkoba di kalangan generasi muda. Ini adalah cerita mereka yang pernah narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Anakku, ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku?
Iya, sahabat budaya, kita kembali melanjutkan kebersamaan kita bersama Ibu Mute, Ibu Tabe. Secara sosiokultural ya, ini narkoba seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern. Bagaimana cara supaya kita bisa mengubah persepsi budaya ini agar mereka hidup bisa lebih bersih tanpa narkoba yang justru dipandang sebagai tren yang lebih berkelas dan berintegrasi, Ibu? Ya, mohon maaf, Bung. Iya. Boleh diulang Oke, pertanyaannya? iya. Nah, secara sosiokultural, ini narkoba seringkali dianggap sebagai gaya hidup yang modern, yang tren. Nah, bagaimana caranya supaya maksudnya ini bisa mengubah persepsi ini, mengubah budaya persepsi ini, sehingga hidup bisa lebih bersih tanpa narkoba? Nah, biasanya ini justru dipandang sebagai tren yang lebih berkelas dan berintegritas. Kalau nggak pakai narkoba Ya, katanya nggak keren gitu, Ibu. ya betul. Iya, Nah, ini yang menjadi problem sekarang ya, bahwa iya, kita menuju saat ini ya, zaman ini kita menuju bahwa ada normalisasi penggunaan narkoba. Ya, maksudnya ya yang disebutkan oleh tadi Bung Richard bahwa mhm, seakan-akan menggunakan narkoba itu adalah sebuah tren, ya mhm, dianggap keren kalau dia menggunakan narkoba. iya, Nah, tentu saja cara untuk melawan itu ya kita harus terus menyuarakan seperti yang RR lakukan ya, seperti ini. Kita menyuarakan bahwa narkoba itu sebenarnya memberikan efek yang buruk ya, dan sudah banyak sekali yang kita lihat ya, sudah banyak sekali korban, dan bukan saja korban itu sendiri tetapi dia merugikan orang lain, keluarganya ya, dan juga orang lain yang bahkan mereka tidak kenal. mhm, Eh, Kalau misalnya mereka ingin menggunakan, karena kita tahu bahwa narkoba itu sifatnya dia ketergantungan ya, ketika dia mau dan dia sudah tidak punya uang, ya jalan satu-satunya dia akan mencari uang ya, dengan cara apapun termasuk dengan cara mencuri. Nah, ini kan merugikan orang lain. Nah, ini yang harus terus kita gaungkan ya, harus terus kita populerkan dalam tanda kutip, atau harus kita viralkan bahwa narkoba itu adalah hal yang buruk ya. Kita menjelaskan, kita memberikan pemahaman bahwa narkoba itu adalah hal yang buruk ya. Ini efek-efeknya loh. Pertama, kita akan merugikan diri kita sendiri, kesehatan ya. Kemudian sosial, human kita atau kehidupan sosial kita, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita, itu akan merugikan. Dan tentu saja masa depan kita akan terancam juga ya. Bagus kalau kita sampai kepada masa depan, karena kalau terlalu overdosis ya bisa menuju kematian. Dan kalaupun kita terjerat, kalaupun seseorang itu terjerat dalam narkoba, itu juga akan sangat berbahaya ya. Untuk bangkit kembali ya, untuk bangkit kembali atau keluar dari narkoba itu sangat susah, sangat susah ya. Makanya ada yang namanya rehabilitasi. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi saat ini, bahwa kita harus mencegah, bukan mengobati. Dan salah satu mencegahnya adalah kita menghindari. Dan kita harus menanamkan pada diri kita bahwa narkoba itu hal yang buruk, ya, tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang-orang mengampanyekan bahwa narkoba itu adalah sebuah tren, maka kita juga harus mengampanyekan bahwa narkoba itu adalah hal yang buruk, ya, dengan memberikan pemahaman ini loh negatifnya ketika orang-orang atau kita itu menggunakan narkoba, seperti itu. Nah, sekarang kita ke seni dan sastra ini, Ibu Mute. Bagaimana peran seni, sastra, dan sejarah yang dipelajari di Fakultas Ilmu Budaya ini dia dapat digunakan sebagai media kampanye anti narkoba yang lebih menyentuh sisi humanis pemuda dibandingkan dengan sekedar ancaman hukuman begitu? Filosofi siri? Ya, oke, baik. Jadi kalau dari seni ya, kalau dari segi sastra, ya tentu saja kita bisa menggunakan karya sastra seperti kita menulis ya, atau penulis-penulis muda kita mengangkat tema tentang narkoba, bagaimana misalnya ternyata ada efek yang buruk ya, jadi dikemas dalam sebuah cerita fiksi yang mengajak pemuda kita berpikir, oh ternyata narkoba itu hal yang buruk. Atau misalnya dari segi seni, ya seni itu kan banyak ya, ada seni pertunjukan, kemudian juga ada
misalnya seni drama, seni pertunjukan, ada seni gambar, atau misalnya juga eh, ada dari segi musik dan sebagainya. Jadi kita bisa menyuarakan lewat itu. Ya, kita bisa menyuarakan lewat itu. Misalnya dari seni pertunjukan, kita bisa memberikan pertunjukan ya dengan memperlihatkan efek buruk dari narkoba itu sendiri. Atau misalnya dari fotografi, atau misalnya dari gambar, kita bisa memperlihatkan bahwa oh ternyata narkoba itu hal yang buruk. Apalagi anak-anak sekarang lebih suka yang visual ya, Iya. sehingga kita bisa membuat semenarik mungkin ya, misalnya kita membuat eh, desain misalnya untuk diupload di Instagram, menyuarakan bahwa narkoba itu hal yang buruk, narkoba itu harus kita hindari, narkoba itu harus kita cegah dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan konsep siri atau harga diri ini, bagaimana Ibu menjelaskan kepada generasi muda bahwa mengkonsumsi narkoba ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap martabat diri dan juga keluarga? Ya, betul sekali. Jadi eh, ya itulah kembali ya, bahwa sebelum anak-anak menganggap atau pemuda kita menganggap ini adalah pengkhianatan, mereka harus ditanamkan bahwa itu hal yang memalukan. Ya. Jadi harus ditanamkan rasa jujur dalam dirinya sendiri. Jadi ketika mereka sudah punya sifat jujur dan sikap malu dalam hal ini, untuk hal yang positif, mereka akan dengan sendirinya mengatakan, oh ini kalau saya mengkonsumsi ini akan merugikan saya. Ini adalah bentuk saya telah bersalah pada diri saya sendiri, saya telah bersalah kepada keluarga saya. Jadi yang perlu itu dulu, kita harus menanamkan sifat jujur dan sikap malu, ya, atau kalau dalam Bugis ya disebut dengan siri, seperti itu. Nah, sekarang mari kita masuk ke lingkungan kampus dulu, Ibu, mohon izin sebelumnya. Nah, sebagai akademisi di Unhas, bagaimana Ibu melihat peran lingkungan akademis yang berbasis budaya dalam menciptakan ekosistem warisan jernih bagi mahasiswa? Ya, jadi ya itu tadi ya, bagaimana kami akademisi, ya tentu saja kami sebagai akademisi ya punya peran bukan hanya sekedar menjelaskan materi kepada mahasiswa, tetapi kami juga berperan untuk mendidik mereka. Jadi seperti saya misalnya sebagai dosen, ya ketika mengajar, ya tidak hanya sekedar mengajar materi saja, tetapi juga memberikan nasihat-nasihat dalam proses belajar mengajar tersebut. Jadi memberikan petuah-petuah kepada mahasiswa-mahasiswa kami, anak-anak didik kami, apalagi sebagian besar mereka itu tinggal sendiri ya di Makassar, ya Iya. banyak yang merantau. Betul. Jadi perlu diberikan pemahaman bahwa kalian datang di sini itu amanah ya, orang tua kalian melepas kalian ke Makassar itu dengan tujuan yang mulia, yaitu kalian menuntut ilmu, dan itu sebuah amanah yang besar. Jadi kalian harus menjaga amanah itu, eh, menjaga amanah itu, dan juga harus berani ya ketika ada hal-hal yang negatif, kalian harus berani mengatakan tidak ya, harus mengatakan tidak, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan global ini, Ibu. Di tengah gempuran budaya luar yang dahsyatnya luar biasa ini, Ya. apa namanya, aduh ini kalau tidak kuat-kuat ini bisa kebablasan nantinya. Nah, Nah, bagaimana cara menjaga agar integritas lokal ini tetap menjadi kompas utama pemuda dalam menghadapi godaan zat adiktif tersebut? Oke, baik. Jadi bagaimana cara lokalitas kita ya untuk menjaga agar kita terhindar dari zat-zat yang seperti itu. Yang pertama harus bangga ya dengan budaya kita sendiri. Jadi jangan sampai mungkin di beberapa negara sudah menganggap bahwa itu hal yang normal, Iya. ya. Dan ya tadi karena keterbukaan akses sehingga orang mengatakan, oh itu hal-hal normal saja, ya enggak masalah jika kalau kita gunakan. Nah, kita harus bangga juga dengan budaya kita sendiri ya. Ketika kita bangga dengan budaya kita sendiri, oh hal-hal yang ternyata
ketika kita bandingkan dengan budaya luar misalnya yang menganggap hal itu normal dan ternyata di kita itu tidak, kita bisa mengatakan "Oh, kalau ini tidak boleh dimasukkan dalam kehidupan kita." Jadi kita harus harus kuat juga ya, kita harus bangga dengan budaya kita. Kemudian kita juga bisa memfilter ya budaya mana yang bisa masuk ke dalam dunia kita dalam tanda kutip, yang mana yang tidak bisa, seperti itu. Nah, Dan ya untuk apa ya, memperlihatkan bahwa ini loh budaya kita, ya kita harus terus meng-up ya budaya kita. Misalnya kayak saya lihat ya bisa di Instagram, oh sudah banyak misalnya kayak papasan, sudah banyak yang menulis hal itu dibuat dalam konten. Kemudian juga banyak konten-konten kreator yang menggunakan misalnya bahasa Bugis, atau ada juga yang animasi yang mengangkat tema tentang contohnya tentang kuliner atau tentang cerita rakyat, dan itu hal yang positif menurut saya. Dan orang menjadi tahu dan orang menjadi bangga bahwa oh ternyata kita punya budaya yang begitu betul. variatif, begitu unik dan begitu luar biasa. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, Ibu, ini kita sudah mau berakhir sudah di akhir ini. Ibu mohon izin sebelumnya. Maaf. Iya, pesan untuk pemuda. Apa pesan? Apa pesan berbasis nilai budaya yang ingin Ibu sampaikan kepada para pemuda kita agar mereka bangga mengatakan bahwa integritas itu sebenarnya jauh lebih memabukkan dan membahagiakan daripada narkoba? Oke. Jadi pesan kepada pemuda ya, sebenarnya pesan untuk kita Semua, sendiri juga oke, iya, ya, siap. untuk semuanya, Iya. bahwa hidup itu adalah sebuah amanah. Masa depan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar, dan apa yang kita lakukan hari ini itu akan berimpact kepada masa depan kita. Lalu untuk apa ya kita merusak masa depan kita dengan melakukan hal-hal yang tidak baik atau mengonsumsi hal seperti narkoba itu, sehingga itu akan mematikan masa depan kita. Jadi apa yang kita tanam hari ini ya itu akan berbuah nanti di masa depan. Ketika kita menanam hal yang baik, tentu hasilnya akan baik. Ketika kita menanam hal yang buruk, itu juga akan menghasilkan hal yang buruk. Seperti itu. Iya. Oke. Selaku dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Ibu Mutahara Nemin Kaharudin SSM Hum, terima kasih Ibu. Ya, Malam hari ini sama. ya sudah berbagi ini. Kalau kita berbicara narkoba ini kan sesuatu yang menarik Bu ya. Bukan cuma untuk generasi kita Ya, tapi betul. dia lintas generasi. Sehingga apa yang Ibu sudah hadirkan malam hari ini mulai menjadi berkah untuk kita semua Ibu. Amin. Iya, sekali lagi terima kasih Ibu Mote. Nanti kapan-kapan kalau ada informasi Sama-sama, terbaru, Bung Richard. kalau ada informasi Ya, terbaru nanti terima boleh kasih dibagi lagi kembali. buat perompat. Terima kasih. Ya. Hormat buat keluarga dan teman-teman Ibu. Ya, Iya. insya Allah. Terima kasih Bung Richard dan kru. Iya. Sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand cukupkan kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia.